Halo siapapun yang udah klik video ini. Kenalin, Ane Shia. Kali ini Ane bakalan bahas lanjutan anime dari anime Tensei Kizoku Isekai Bouken Roku atau Isekai Bocil berdasarkan light novelnya. Sebelum Ane mulai, Ane mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau konten spoiler ini gak 100% mirip dengan cerita aslinya. Karena pemilihan bahasa, intonasi, dan hal lain dapat mempengaruhi perspektif kalian saat membaca novel. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja lanjut ke videonya. Setelah audiensi di istana selesai, Kain kembali ke rumahnya. Dia disambut dengan ucapan selamat atas pelantikannya sebagai Viscount. Kolan, Sylvia, dan para pelayan lain mengucapkan selamat kepadanya. Kain berterima kasih kepada mereka dan berjanji untuk sering datang dan pergi untuk mengunjungi mereka. Setelah selesai dengan para pelayan, Kain memutuskan untuk berbicara dengan Kolan di kantor. Mereka membahas rencana Kain untuk mengunjungi kota Drintor, sebuah kota petualang yang menarik perhatiannya. Kolan memperingatkan Kain untuk tetap berhati-hati sebagai seorang A-Rank, mengingat instruksi dari Yang Mulia dan Perdana Menteri untuk tidak melakukan sesuatu yang merepotkan. Kain tidak memberitahu Kolan soal statusnya yang di luar nalar. Dia tetap merahasiakannya. Keesokan harinya di sekolah, Kain menerima ucapan selamat atas promosinya menjadi Viscount dari teman-temannya seperti Teras dan Silk. Hebit, putra Marquis Corzino juga memberi selamat, tapi senyumannya punya arti yang lain. Mungkin karena dia mengetahui situasi Drintor yang tidak terurus dengan baik. Hebit bahkan datang dari kelas B ke kelas S dengan anak buahnya hanya untuk mengucapkan selamat kepada Kain. Kain bilang dengan basa-basi kalau dia akan melakukan yang terbaik untuk wilayah barunya. Setelah kelas berakhir, Kain pergi ke guild petualang dan berkonsultasi dengan Iden. Di sana, dia melihat beberapa petualang yang mengetahui tentang kejadian di guild sebelumnya. Mereka segera memalingkan muka. Kain bertemu dengan Letia, wanita resepsionis yang membantunya saat mendaftar sebagai petualang. Setelah memberitahu tujuannya berkonsultasi dengan Iden, Letia membawanya ke kantor Guildmaster. Di dalam kantor, Letia memberitahu Iden soal kedatangan Kain. Kain menunggu di lobi sebentar sebelum dipanggil ke kantor Guildmaster. Setelah memasuki kantor Iden, Kain duduk dan menunggu sementara Letia pergi untuk menyiapkan teh. Iden meminta maaf atas ketidaknyamanannya, tapi Kain bilang itu karena dia yang tidak membuat janji sebelumnya. Kain menjelaskan tentang pelantikannya menjadi Viscount dan niatnya pergi mengunjungi Drintor. Setelah mendengar tentang Drintor, Iden memberikan informasi lebih lanjut soal kota itu. Guildmaster di sana bernama Rikisetsu. Dulunya dia seorang petualang kelas S yang pensiun karena cedera. Dia selalu bertengkar dengan wali kota sebelumnya, dan sang wali kota akhirnya pergi. Sehingga sekarang kota itu di bawah kendali langsung sang raja, kata Iden. Kemudian Ken memberitahu niatnya pergi ke Drintor sebagai seorang petualang, bukan sebagai seorang wali kota. Iden setuju dan bilang akan menulis surat untuk Rikisetsu. Iden memberitahu kalau kekuatan sangat penting di Drintor dan menyarankan Ken untuk siap menghadapi situasi yang sulit. Jika sesuatu terjadi, kamu bisa mengajar Rikisetsu. Dia akan langsung mendengarkanmu. Ken terkejut. Dia bilang akan melakukan yang terbaik dan berterima kasih kepada Iden untuk suratnya. Aku akan menyiapkan suratnya besok, jadi datanglah sebelum pergi ke Drintor, kata Iden. Kain mengucapkan terima kasih dan meninggalkan kantor sambil berpikir apakah semuanya akan baik-baik saja. Setelah menyelesaikan urusannya di guild, dia melihat resepsionis Letia. Keduanya bertukar lambayat sebagai ucapan sampai jumpa. Saat libur sekolah, Kain menggunakan sihir fly untuk mencapai Drintor dalam 1 jam, menggantikan 2 hari perjalanan dengan kereta. Dia terbang di ketinggian sekitar 100 meter dan melihat banyak gerbong yang datang dan pergi dari Drintor. Kain turun sedikit lebih jauh dari gerbang kota. Kain berjalan menuju gerbangnya. Kota itu dikelilingi oleh dinding batu setinggi 3 meter, dengan 3 gerbang di timur, barat, dan selatan. Gerbang timur menuju ibu kota, gerbang barat menuju hutan monster lokal, dan gerbang selatan menuju kota-kota lain.
Seorang penjaga di gerbang memeriksa pedagang yang memasuki kota, dan Kane melihat prosesnya. Setelah pemeriksaan di depannya selesai, Kane juga melewati gerbang menggunakan kartu guildnya sebagai petualang peringkat A. Penjaga bilang bahwa petualang peringkat A tidak perlu diperiksa. Kane bertanya kepada penjaga tentang lokasi guild petualang. Dia diberi petunjuk dan diperingatkan untuk hati-hati. Kane mengucapkan terima kasih dan bergegas pergi ke guild. Kane masuk ke kota Drintor. Dia terkejut karena suasananya lebih normal daripada yang dia kira. Banyak pejalan kaki, toko-toko, dan banyak penginapan. Dia pikir kota ini kelihatan lebih normal daripada rumornya. Ketika dia sampai di guild petualang, Kane membandingkan ukurannya dengan guild di ibu kota kerajaan. Bangunannya sangat besar, pantas saja disebut sebagai kota petualang. Dia tahu kalau populasi kota ini jauh lebih sedikit daripada ibu kota, tapi guild di sini seukuran dengan yang di ibu kota. Ketika Kane masuk ke dalam guild, dia melihat suasana yang mirip dengan guild di ibu kota, dengan papan quest di sisi kanan, resepsionis di depan, dan bar di sebelah kiri. Kebanyakan orang di dalam adalah petualang yang sibuk dengan aktivitas mereka. Kane pergi menuju ke resepsionis wanita yang tampak kosong. Resepsionis yang bernama Betty merespon Kane dengan nada kurang ramah. Dia kelihatan kurang suka dengan anak kecil seperti Kane di guild. Betty bilang kepada Kane untuk mendaftar di tempat lain. Kane dengan ramah menjelaskan bahwa dia sudah terdaftar dan hanya datang untuk menyapa. Setelah memperkenalkan dirinya ke Betty dan bilang kalau dia cuma ingin menyapa, Betty memanggil sekelompok petualang yang terlihat bersemangat. Mereka terdiri dari 5 orang dan bilang akan memberikan penyambutan kepada Kane. Mereka mengelilingi Kane, jadi Kane dalam kondisi terkepung. Betty menjelaskan kepada Kane kalau ini adalah tradisi penyambutan yang unik dari guild mereka. Lalu dengan senyuman santai, dia menyalakan sebatang rokok. Betty memimpin rombongan menuju tempat latihan, dengan Kane diapit oleh para petualang yang tampak bersemangat memberikan sapaan kepada pendatang baru. Para petualang lain juga berpindah ke arena untuk menonton. Setelah melewati pintu belakang aula guild, Kane berada di tempat latihan yang melingkar yang dikelilingi tribun, yang tampaknya menjadi pusat aktivitas bagi para petualang di kota ini. Tribun dipenuhi oleh para petualang yang ingin menonton, sambil memasang taruhan soal seberapa lama Kane bisa bertahan di pertarungan. Kane ditempatkan di tengah tempat latihan. Melihat sekitarnya dengan penuh perhatian. Kelima petualang yang menjadi lawannya mengambil posisi di sisi berlawanan dan mempersiapkan pedang latihan mereka. Kane juga diberikan pedang latihan yang sama. Betty memberitahu peraturannya dan menjadi wasit untuk pertandingan. Kane bertanya apa yang terjadi kalau tempat latihan ini mengalami kerusakan. Betty bilang kalau guild akan bertanggung jawab atas semua perbaikannya. Pertarungan dimulai. Kane dengan tenang mengeluarkan sihirnya. Fire Ballet. Dia menghasilkan 5 peluru api berwarna biru pucat mengambang di udara. Para petualang yang menjadi lawannya pun menyadari kalau mereka berhadapan dengan seorang penyihir, lalu dengan cepat berpencar untuk menghindari serangan. Kane membiarkan para petualang menghindarinya, tapi 3 dari peluru api yang dihindari menghantam dinding dekat tribun, sedangkan 2 lainnya mengenai tanah. Lalu ledakan besar terjadi. Dinding yang dulunya memisahkan tempat latihan dan tribun roboh, hanya menyisakan puing. Para petualang yang merasakan bahaya langsung melarikan diri dari tribun, bocah kacir, meninggalkan rokok dan minuman mereka. Mereka tahu apa yang terjadi jika sihir itu mengenai mereka. Kane menambah jumlah peluru api menjadi 10, membuat kepanikan yang lebih besar di antara penonton. Betty dan kelima petualang yang melawan Kane terdiam, kaget dengan kekuatan sihir yang begitu dahsyat. Betty mematung melihat pemandangan tragis dari dinding yang runtuh dan tribun yang hancur. Sementara kelima petualang yang melawan Kane bersujud di tanah. Kami sangat menyesal, kami mengaku kalah, ucap mereka bersama-sama. Pertandingan baru selesai kalau wasit bilang berhenti kan, kata Kane sambil menyeringai. Kane, tanpa ampun, semakin meningkatkan jumlah peluru api yang mengambang di sekitarnya.
Dengan 20 peluru api yang berputar di sekitarnya, 5 petualang tersebut gemetar tak terkendali. Tapi Kane tidak menghentikannya. Dia menembakkan 10 peluru api ke dinding dekat tribun. Dia merusak tempat latihan dengan lebih parah. Suara ledakan dan reruntuhan membuat tempat tersebut semakin terlihat hancur. Betty yang terduduk lemas di tanah mengompol dan mulai menangis. Seorang pria besar botak tiba-tiba masuk, melihat keadaan kacau dan tidak percaya pada matanya sendiri. Apa yang telah terjadi? Apaan ini? Dengan melihat kehancuran yang terjadi, pria besar botak itu bingung. 80% dari tempat latihan telah hancur. Betty dan 5 petualang terduduk lemas. Hanya satu sosok yang tegar berdiri di tengah-tengah kerusakan. Itu adalah Kane. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tapi sebelum itu, siapa kamu? Sambil menyeringai, Kane menjawab, tidak kusangka kamu berbicara kepadaku dengan nada yang tidak sopan. Kamu sendiri siapa? Aku hanya seorang petualang berusia 10 tahun yang sederhana. Dan para petualang yang duduk di sana adalah orang-orang yang menantangku untuk latihan pertarungan yang disebut lynch. Kane berbicara dengan pria besar bernama Rikisetsu, ketua guild di kota itu, tanpa gentar sedikit pun. Rikisetsu terkejut melihat kehancuran yang disebabkan oleh Kane, terutama karena guild ini dibawa ke kosaannya. Segera setelah aku datang ke kota ini, kupikir aku akan mampir ke guild untuk menyapa, tapi kemudian sekelompok orang mengepungku dan ingin menghajarku dengan alasan latihan pertarungan. Sebagai guildmaster, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kane dengan tegas. Rikisetsu memperingatkan Kane soal konsekuensi perbuatannya. Dia bilang akan menggunakan seluruh petualang untuk memburu Kane. Kane dengan santainya bilang kalau itu tidak akan terjadi. Kamu ingin membunuhku? Apakah tidak apa-apa bagi guildmaster untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Kata Kane sambil melepaskan niat membunuhnya ke segala arah. Semua orang yang merasakan itu merasa tertekan, membuat mereka semua pingsan. Meskipun Rikisetsu tidak pingsan, dia gemetar dan bertanya, Kak, siapa Anda? Tuan? Kane bilang kalau dia akan segera mengetahuinya dan meninggalkan tempat latihan. Setelah dia meninggalkan guild, orang-orang di sekitarnya masih terdiam. Rikisetsu hanya bisa bergumam tentang monster yang baru saja ia hadapi. Anjay emang Kane ini. Setelah meninggalkan guild, Kane menyadari kalau dia lupa menyerahkan surat yang seharusnya dia berikan. Meski begitu, situasinya sudah terlanjur rumit. Jadi dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke mansion bangsawannya. Oke, segitu dulu konten aneh kali ini. Jika kalian suka, tolong pencet tombol like sekalian subscribe-nya, biar nggak ketinggalan video baru dari Aneh. Kalian juga bisa request light novel apa yang perlu Aneh bahas. Oke, Anesia, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.